Diduga alami depresi, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah tega menganiaya 3 anaknya dengan senjata tajam pada Minggu 20 Maret 2022. Diduga akibat dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Seorang ayah di kota Tasikmalaya tega membunuh buah hatinya sendiri. Seorang ayah yang tega menganiaya anak balitanya. Pelaku diketahui merupakan ayah kandung korban. Satu korban meninggal dunia, sementara 2 anaknya kritis. Kasus seperti cuplikan yang kalian lihat sebelumnya itu bukan baru sekali atau 2 kali saja terjadi. Bahkan di Indonesia hampir setiap tahun terdapat kasus pembunuhan seperti itu. This is not okay. This needs to stop now. Filisida. Pernahkah kalian mendengar istilah tersebut? Ya, filisida adalah istilah yang digunakan untuk menyebut peristiwa atau kasus di mana orang tua membunuh anaknya sendiri. Menurut Dr. Grande, setidaknya ada beberapa jenis dari filisida, yakni filisida altruistik, filisida psikotik, dan ada beberapa penyebab lain seperti filisida lahirnya seorang anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Ternyata fenomena seperti filisida itu sudah ada sejak zaman Yunani Romawi, yang mana pada zaman ini seorang ayah ataupun orang tua yang membunuh anaknya itu tidak diberi sanksi ataupun hukuman. Dan juga berlanjut ke zaman Arab Jahiliyah, yang mana pada zaman ini banyak sekali kasus pembunuhan terhadap bayi perempuan. Hal ini karena pada zaman itu bayi perempuan dianggap sebagai aib keluarga. Selain itu, jika kita teliti, ternyata kasus filisida sudah ada sejak zaman Nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yang mana beliau berniat untuk menyembelih anaknya Ismail. Hal ini sudah dapat dikatakan terindikasi dengan konsep filisida. Kita kaji kembali, baik dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci agama lain, mengajarkan dan mengharuskan seorang anak untuk memuliakan, menyayangi, dan menghormati kedua orang tuanya. Ketika anak tersebut tidak dapat memenuhi hal itu, maka ia dapat dikatakan sebagai anak durhaka. Begitu pula dengan orang tua yang disarankan atau diharuskan untuk menyayangi dan juga melindungi anak-anaknya. Namun ketika orang tua tidak dapat memenuhi hal tersebut, apakah orang tua juga dapat disebut sebagai orang tua durhaka? Jika zaman dahulu terdapat julukan malin kundang untuk anak yang durhaka, apakah di zaman ini orang tua yang tega melakukan filisida juga dapat dikutuk menjadi batu? Dalam berita, baik itu orang terdekat pelaku dan juga otoritas kerap mengaitkan kejahatan ini dengan kemiskinan dan juga gangguan kejiwaan. Menurut psikolog kriminal dari Amerika Serikat, yakni Dr. Cheryl Mayer, dalam risetnya menemukan bahwa terdapat 2 kategori ibu yang membunuh anaknya, yakni ibu yang membunuh anaknya karena lalai dan juga ibu yang membunuh anaknya karena niat. Ibu yang membunuh anaknya karena niat itu biasanya terjadi karena mengalami gangguan kejiwaan sehingga ia tidak menyadari apa yang telah dia lakukan. Ibu tersebut dikatakan benar-benar sakit jiwa. Kondisi ini dapat bersifat sementara atau tidak. Contohnya seperti postpartum yang dialami
dengan jangka waktu yang pendek atau sementara. Nah, ada beberapa faktor yang sebenarnya melandasi terjadinya filisida, yaitu kesehatan mental. Dalam berbagai media, itu banyak sekali mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah orang-orang yang dulunya mengalami kesedihan dan juga tekanan dari keluarganya. Menurut psikolog, hal inilah yang menyebabkan pelaku melampiaskan apa yang dirasakannya terhadap media ataupun orang-orang di sekitarnya. Akhirnya terjadilah pengulangan dari pengasuhan yang buruk, yang mana si pelaku yang tadinya mendapat tekanan dari keluarga, kemudian ia melampiaskan hal tersebut terhadap anaknya, bahkan dengan cara yang lebih buruk. Dan bisa jadi anak-anaknya yang mengalami trauma akan melakukan hal serupa di kemudian hari. Untuk itu penting sekali bagi kita mengetahui bagaimana cara memutus rantai dari pengulangan pengasuhan yang buruk tadi. Yang kedua yaitu adanya kemiskinan struktural, yang mana kita ketahui bahwa kemiskinan itu menjauhkan orang-orang dari akses pendidikan dan juga kesehatan. Dan juga tak jarang orang-orang yang terjerat dalam kemiskinan itu diantagonisasi oleh media dengan memberitakan hal-hal yang tidak sebenarnya. Yang ketiga yaitu adanya beban ganda pada ibu. Ada beban ganda yang diletakkan oleh masyarakat dan juga kultur patriarki terhadap perempuan, terutama ketika menjadi seorang ibu, yang mana memiliki tugas utama sebagai pengurus dan juga pembimbing anak. Selain itu, perempuan juga dikatakan sebagai penyangga dalam keharmonisan rumah tangga. Padahal keharmonisan rumah tangga itu adalah kewajiban dari suami dan istri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih peduli dalam memahami dan juga mempelajari apa-apa saja faktor yang menyebabkan kasus seperti filisida dapat terjadi, agar di kemudian hari hal yang tidak diinginkan tidak terulang lagi. Perlu kita sadari bahwa orang tua dan anak adalah manusia yang memiliki peluang yang sama untuk melakukan kejahatan ataupun kebaikan. Ada hadis yang mengatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Namun apakah hadis tersebut hanya berlaku di masa lalu? Apakah di masa sekarang hal itu masih berlaku? Atau bahkan menjadi surga di bawah telapak kaki pembunuh? Coba pikirkan. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sipo! Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ya, sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.